Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulianti, Prodi Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 053813123. Berdasarkan dengan pengalaman saya melihat di rumah sakit terjadi adanya pungutan liar. Oleh karena itu, saya memilih kasus pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan dan administrasi pungutan liar. Pungutan liar atau yang biasa disebut pungli merupakan tindakan yang melawan hukum oleh oknum aparat untuk meminta biaya yang tidak resmi dan dalam jenis pelayanan publik merupakan masalah yang serius, sehingga dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat, dan itu merupakan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dari pungutan liar yaitu yang pertama, oknum tenaga medis yang meminta biaya tambahan berupa biaya tunai dengan konsep membeli obat atau alat operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS padahal sudah termasuk dalam klaim BPJS. Yang kedua, meminta transfer dana untuk tindakan medis langsung ke rekening pribadi oknum. Yang ketiga, memungut biaya supaya pasien bisa mendapatkan prioritas perawatan atau dapat memotong antrian yang panjang. Yang keempat, penarikan biaya untuk mengurus berkas klaim, surat keterangan medis, dan ambulan yang tidak sesuai perda atau tarif resmi rumah sakit. Faktor pungutan liar pada kasus pelayanan publik kesehatan dan administrasi yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang dengan oknum memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk memaksa pengguna untuk membayar di luar aturan yang berlaku. Yang kedua, faktor mental, adanya keserakahan pada sifat seseorang menjadikan seseorang tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi, penghasilan pegawai yang rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhannya menjadikan oknum untuk mencari pendapatan tambahan secara ilegal. Yang keempat, kurangnya pengawasan internal dan eksternal yang kurang menjadikan oknum pungutan liar tidak mempunyai rasa takut. Yang kelima, faktor kultural, yaitu adanya kebiasaan yang menganggap bahwa pungutan liar merupakan hal yang biasa dan wajar. Yang keenam, permisivitas masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak mau ribet dan ingin cepat sehingga memaklumi adanya pungli. Yang ketujuh, ketidakjelasan prosedur, adanya pelayanan publik yang berbelit-belit juga menjadi faktor dalam adanya pungli, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang meminta uang. Untuk pungutan liar di rumah sakit, yang pertama, uang pelicin, yaitu dengan membayar untuk mempercepat pelayanan seperti antrian operasi, mendapatkan kamar rawat inap, dan mempercepat proses administrasi keluar. Yang kedua, biaya administrasi yang tidak jelas, seperti biaya tambahan untuk berkas pengisian formulir dan pengurusan surat keterangan sehat. Yang ketiga, pungutan pada petugas non-medis, seperti pungutan pada petugas kebersihan keamanan yang meminta uang tips untuk bantuan yang seharusnya sudah menjadi tugas mereka. Yang keempat, penyalahgunaan biaya ambulans. Oknum pungli meminta biaya lebih tinggi dari tarif resmi saat pengurusan jenazah. Yang kelima, pungli pada pasien BPJS Kesehatan, yaitu dengan meminta biaya tambahan kepada pasien BPJS yang seharusnya seluruh pelayanannya sudah ditanggung oleh pemerintah. Yang keenam, uang terima kasih dari pasien. Oknum petugas meminta hadiah dari pasien atau keluarga pasien untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketujuh, jual beli obat atau alat kesehatan. Petugas oknum mengarahkan dan memaksa pasien untuk membeli obat atau alat kesehatan di luar apotek rumah sakit dengan harga yang mahal. Pungutan liar di rumah sakit khususnya dapat terjadi akibat yang pertama, lemahnya standar pelayanan publik. Adanya prosedur yang panjang akan membuat pasien untuk memilih membayar pungli, sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, dan jika pada rumah sakit tidak memiliki SOP yang transparan seperti biaya tindakan, antrian kamar, dan prioritas pelayanan, maka oknum petugas akan memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan jalur yang cepat dengan cara berbayar. Yang kedua, lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Pungli dapat terjadi secara berulang-ulang karena adanya pengawasan kinerja petugas yang rendah dan minimnya saluran pengaduan sehingga pasien tidak mengetahui harus melapor kepada siapa.
Yang ketiga, rendahnya integritas dan kultural organisasi. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, oknum petugas akan mendapatkan imbalan tambahan dan menjadikan itu kebiasaan. Yang keempat, keterbatasan informasi. Oknum petugas dapat memanipulasi informasi layanan tertentu, tidak ditanggung BPJS sehingga pasien harus membayar layanan tersebut. Dan yang kelima, masalah kuantitas sumber daya. Banyaknya jumlah pasien yang tidak sebanding dengan ketersediaan tempat tidur pasien menjadikan oknum petugas dapat menawarkan prioritas layanan yang berbayar. Teori yang mendukung. Yang pertama, teori Goni, yaitu menjelaskan bahwa pungli terjadi karena adanya keserakahan pelaku, peluang atau celah sistem, kebutuhan mendesak atau tuntunan ekonomi, dan hukuman yang kurang memberikan efek jera. Yang kedua, teori CDMA, yaitu menyatakan bahwa korupsi atau pungli terjadi akibat dari oknum yang sering memiliki kekuasaan yang tunggal atas layanan dan kewenangan membuat keputusan personal tanpa adanya pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, teori disonansi kognitif, yaitu menjelaskan bahwa pelaku membenarkan tindakannya sendiri sehingga oknum sering merasionalisasikan bahwa pungli sebagai bentuk kompensasi atau beban kerja yang tinggi atau gaji yang dirasa kurang. Nah, solusi dari adanya pungutan liar di rumah sakit yaitu yang pertama, dengan menerapkan teori public service logic atau transparansi dan keterbukaan, yaitu dengan menggunakan sistem pendaftaran menggunakan elektronik sehingga dapat mengurangi interaksi tatap muka yang sering terjadi celah negosiasi biaya yang tidak resmi. Dan dengan adanya standar operasional prosedur serta rincian biaya resmi di area yang mudah dilihat sehingga pasien akan tahu rincian tarif layanan medis dan administrasi. Yang kedua, dengan menerapkan pendekatan akuntabilitas dan pengawasan, yaitu dengan mengubah tata letak meja layanan menjadi transparan sehingga dapat mencegah praktik suap secara langsung dan dengan menyediakan posko pengaduan yang mudah diakses dan masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan melalui pengaduan resmi. Yang ketiga, dengan memperbaiki sistem kesejahteraan dan tunjangan tenaga kesehatan dan staf administrasi dengan gaji yang transparan, sehingga akan mengurangi para pegawai untuk mencari penghasilan tambahan ilegal. Yang keempat, dengan adanya pernyataan resmi tentang rumah sakit sebagai zona bebas korupsi dan melakukan sanksi tegas bagi oknum. Yang kelima, dengan memasang kamera pengawas di area rawan seperti kasir, ruang pendaftaran, dan ruang rawat inap. Dan yang keenam, dengan mewajibkan seluruh karyawan rumah sakit menandatangani surat integritas bebas pungli dan memberikan sanksi tegas bagi oknum pungli serta mengadakan sosialisasi anti pungli kepada seluruh pegawai. Dampak positif solusi dari adanya pungutan liar di rumah sakit, yang pertama dapat menurunkan beban ekonomi pasien. Pasien, terutama dari kalangan kurang mampu, terlindungi dari biaya tambahan ilegal di luar tarif resmi seperti biaya percepatan antrian dan pengurusan berkas. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pelayanan yang bersih dan berintegritas pada pemulihan kepercayaan publik dan menghapus stigma bahwa layanan kesehatan hanya berpihak kepada mereka yang mampu memberi uang pelicin. Yang ketiga, dapat mewujudkan lingkungan kerja yang sehat. Dengan menerapkan sistem anti pungli dapat mendorong tenaga medis dan pegawai rumah sakit untuk bekerja lebih profesional tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, dapat terbentuknya transparansi dan kepastian biaya. Dengan penggunaan sistem pembayaran elektronik dan papan informasi digital yang jelas, dapat membuat alur transaksi lebih transparan sehingga pasien akan mengetahui nominal yang harus dibayar sesuai regulasi. Yang kelima, dapat mewujudkan anggaran yang tepat. Dengan terhapusnya pungli sehingga dapat memastikan dana operasional dan peningkatan mutu rumah sakit dapat disalurkan secara resmi dengan melalui anggaran pemerintah dan bukan dari kantong pribadi pasien. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pungutan liar di rumah sakit menjadi masalah serius dan harus segera diatasi karena adanya pungutan liar merupakan kurangnya pengawasan dari sistem manajemen pelayanan publik serta pungutan liar merupakan pelanggaran hukum dan bentuk pemerasan sehingga rumah sakit harus melakukan pengawasan yang ketat.
dengan memasang tarif resmi dan menindak oknum dengan diberikan sanksi disiplin berat dan pidana penjara, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang bebas dari pungutan liar dan berintegritas, serta dengan solusi tersebut diharapkan dapat menciptakan transparansi biaya, penurunan bebas finansial pasien, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.